di episode sebelumnya menceritakan bahwa Lily sangat terkejut dengan perubahan putranya, yaitu Rafa, di mana pada waktu itu, tubuh Rafa berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan, yaitu anak jin, Ifrit, dan perubahan tersebut dipicu karena Rafa marah terhadap kucing, karena kucing tersebut telah mengambil ikan bakarnya. Bahkan Rafa sempat mencekik kucing tersebut. Untungnya, Lily bisa menenangkan putranya, hingga tubuh putranya bisa berubah lagi seperti sedia kala, yaitu bocah tampan dengan senyum yang mempesona. Setelah tubuh Rafa kembali seperti semula, yaitu menjadi bocah tampan, Lily pun menyuapinya sambil ia menasehati Rafa agar bisa menjaga emosinya untuk tidak marah ataupun melukai makhluk lainnya termasuk dengan binatang. Lily juga memberi wejangan bahwa menjadi pemarah adalah tidak baik dan tidak disukai Tuhan dan makhluk lainnya. Rafa yang mendengar wejangan dari ibunya hanya mengangguk saja, dan Rafa pun berjanji kepada ibunya untuk menjadi anak yang baik dan bisa menjaga amarahnya. Saat Nenek Jamilah pulang dari pasar, Lily pun menceritakan perihal perubahan Rafa yang berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan, dan perubahan tersebut dipicu dikala Rafa dalam keadaan marah. Nenek Jamilah yang mendengar cerita Lily pun sangat terkejut, dan akhirnya Nenek Jamilah pun menyimpulkan bahwa Rafa bisa berubah menjadi jin Ifrit. Jika dalam kondisi marah, maka Lily harus sering-sering menasehati Rafa untuk bisa mengontrol emosinya. Suatu hari di saat Nenek Jamilah berjualan di pasar, ia didatangi 2 orang preman, dan 2 orang preman tersebut meminta uang kepada Nenek Jamilah dengan cara kasar, yaitu membentak Nenek Jamilah serta mengancam akan mengobrak-abrik dagangan Nenek Jamilah jika Nenek Jamilah tidak memberikan uang kepada preman tersebut. Dan akhirnya Nenek Jamilah pun dengan terpaksa memberikan uang kepada preman tersebut, dan itu terjadi setiap hari. Setelah kejadian tersebut, Nenek Jamilah jadi sering melamun. Ia bingung harus bagaimana. Bila pergi ke pasar, maka preman-preman tersebut pasti datang lagi untuk minta uang. Tapi jika tidak pergi ke pasar, maka takkan pernah ada lagi pemasukan. Lily yang melihat Nenek Jamilah termenung dan sering melamun pun akhirnya mendatangi Nenek Jamilah. Lily pun menanyakan kepada Nenek Jamilah apa yang terjadi kepada dirinya. Kenapa dia banyak melamun dan seperti orang bingung. Akhirnya Nenek Jamilah pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Lily, bahwa pada saat di pasar dirinya selalu didatangi 2 orang preman, dan preman-preman tersebut selalu minta uang yang menurut Nenek Jamilah jumlahnya besar, hampir separuh dari hasil penjualannya, dan preman-preman tersebut bersikap sangat kasar, memaksa bahkan sampai mengancam. Lily yang mendengar cerita tersebut pun sangat terkejut. Ia pun bingung harus memberi solusi bagaimana. Dan tanpa Lily dan juga Nenek Jamilah sadari, Rafa berada di belakang mereka, dan Rafa telah mendengarkan semua. Spontan saja Rafa marah, hingga tubuhnya kembali berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan, yaitu anak jin Ifrit. Dalam kondisi marah dan dalam kondisi yang sudah berubah menjadi anak jin Ifrit, Rafa tiba-tiba muncul di antara Nenek Jamilah dan ibunya, yaitu Lily. Namun Nenek Jamilah tidak bisa melihat keberadaan Rafa, sedangkan Lily sangat terkejut dengan perubahan Rafa yang sangat mengerikan. Lily pun menyadari kemungkinan Rafa telah mendengar percakapan antara dirinya dengan Nenek Jamilah, di mana Nenek Jamilah telah diganggu oleh preman, dan itu membuat Rafa marah hingga tubuh Rafa berubah wujud menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Lily pun akhirnya menasehati Rafa agar wujud putranya tersebut bisa kembali lagi seperti semula, yaitu menjadi pemuda tampan. Sedangkan Rafa sangat marah. Ia meminta kepada ibunya untuk selalu ikut Nenek Jamilah ke pasar. Rafa berniat menakuti preman tersebut agar preman tersebut tidak mengganggu Nenek Jamilah lagi. Lily pun akhirnya memberi izin ke Rafa untuk ikut Nenek Jamilah ke pasar hanya untuk menakut-nakuti preman, bukan untuk mencelakai preman tersebut dan juga mencelakai orang lain. Dan Rafa pun berjanji bahwa niatnya hanya untuk menakut-nakuti preman agar preman tersebut tidak mengganggu Nenek Jamilah lagi. Nenek Jamilah yang berada di situ pun tidak bisa mendengar suara Rafa. Namun Nenek Jamilah mengerti bahwa Lily sedang menasehati Rafa. Setelah Rafa mendapatkan izin dari ibunya, ia pun tersenyum dan berangsur-angsur tubuhnya pun kembali seperti semula,
yaitu menjadi anak tampan. Sedangkan Nenek Jamilah bertanya kepada Lili tentang perihal percakapannya dengan Rafa. Lili pun menceritakan kepada Nenek Jamilah bahwa Rafa akan ikut Nenek Jamilah ke pasar, dan Rafa berniat menakut-nakuti preman. Preman yang mengganggu Nenek Jamilah agar preman tersebut tidak mengganggu Nenek Jamilah. Nenek Jamilah yang mendengar cerita Lili pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Rafa ikut nenek ke pasar. Ia duduk dan tersenyum manis di samping Nenek Jamilah, sedangkan Nenek Jamilah sibuk dengan penjualannya. Di waktu senggangnya Nenek Jamilah berbicara kepada Rafa, meskipun ia tidak bisa melihat keberadaan Rafa dan juga tidak bisa mendengar suara Rafa. Namun Nenek Jamilah percaya bahwa Rafa berada di sampingnya. Dan pada saat preman-preman itu menghampiri Nenek Jamilah, Rafa ingin merubah wujudnya untuk menjadi makhluk yang sangat mengerikan, namun tubuh Rafa tetap saja tidak bisa berubah. Hingga pada akhirnya preman itu marah dan bertindak kasar terhadap Nenek Jamilah. Maka rasa marah itu pun muncul di diri Rafa hingga membuat tubuhnya berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan setelah wujud Rafa berubah, ia pun meloncat ke punggung preman tersebut dan menarik rambut preman tersebut, sehingga preman tersebut berteriak kesakitan. Orang di sekeliling pasar tersebut sangat kebingungan dengan sikap para preman tersebut yang tiba-tiba berteriak, sedangkan preman sendiri juga bingung karena ia merasa rambutnya ada yang menariknya hingga dirinya merasa kesakitan. Sedangkan Nenek Jamilah tersenyum karena ia yakin Rafa lah yang telah membuat para preman tersebut berteriak kesakitan. Rafa tidak hanya menjambak rambut para preman tersebut, bahkan Rafa mencubit dan menggigit tubuh preman tersebut hingga berdarah. Sedangkan preman tersebut pun berteriak kesakitan dan mereka yakin di tempat tersebut ada hantu. Maka dari itu, para preman pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut hingga akhirnya para preman tersebut memutuskan untuk tidak kembali ke pasar tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya pasar kembali aman dan tentram, dan Nenek Jamilah kembali berjualan dengan tanpa rasa takut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita selanjutnya di YouTube Rizafira, channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.